Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saud, apa yang menjadi kesiapan kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Penyiapan penyelenggaraan. Ini ada beberapa tahapan yang terkait dengan penyiapan armadanya, melalui rem cek dan juga penyiapan mengenai kesiapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk penumpang dan juga terkait dengan tiket gratis dan juga posko untuk angkutan lebaran. Di halaman tiga, kami perlu sampaikan di sini ada beberapa hal. Nanti yang sebagai tambahan adalah antisipasi cuaca, kemudian juga adanya antisipasi pemanfaatan kapal negara untuk tanggap darurat. Langsung di halaman 10, Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa yang sebagai tambahan adalah antisipasi untuk angkutan laut ini poskonya kita bagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, tahap satu adalah praposko terpadu, yaitu mulai tanggal 26 Maret sampai tanggal 1 April, ini H15, H-15 sampai H-9. Poskonya ada di gedung Ditala. Kemudian tahap 2, posko lebaran terpadu, ini di gedung Ruang Mataram, 2 April sampai 19 April, dan tahap ketiga tanggal 20 April sampai 25 April. Hal ini mengingat bahwa kapal itu berangkatnya dari hari keberangkatan sampai hari tiba itu bisa 2 sampai 3 hari, sehingga kita memerlukan waktu yang lebih panjang. Kemudian di halaman 13 perlu kami sampaikan bahwa untuk realisasi angkutan lebaran ini kita berkaca kepada tahun 2023 dan sebelumnya, maka kita memiliki titik pantau di 110, dan di tahun 2023 ini jumlah angkutan penumpang adalah 2.159.000, dan ada beberapa pelabuhan yang menjadi titik terbanyak penumpangnya, mulai dari Batam, Benoa, Tanjung Pinang, Nusa Penida, Tanjung Perak, Tanjung Balai Karimun, Bobo, Makassar, Manado, dan Balikpapan. Kemudian untuk tahun 2023 ini kalau kita lihat petanya, maka Sumatera ini menjadi penumpang yang paling banyak, ini Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Kemudian di halaman 15 perlu kami sampaikan bahwa tahun 2024 ini diprediksi kenaikannya adalah 39,3% dari tahun 2023, atau sekitar 3 juta penumpang yang akan menggunakan angkutan laut. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa kenaikan ini juga sebagai tambahan dari pelabuhan pantau. Kalau di tahun 2020 sampai 2021 hanya 51 pelabuhan pantau, kemudian di 2022 110 pelabuhan pantau, maka di 2024 ini semua pelabuhan sudah tersambung dengan komponen, dan ada 264 pelabuhan pantau yang akan dipantau selama angkutan mudik. Kemudian dalam 16 ini adalah kesiapan yang terkait dengan armadanya PT Pelni 26, Perintis 107, armada swasta 1.208, dengan jumlah total armada 1.341, dengan kapasitas sekali angkut adalah 241.304 penumpang. Di halaman 17 dapat dilihat titik pantau dari 264 pelabuhan titik pantau yang akan melayani mudik ini. Kemudian terkait dengan mudik gratis, ini ada dua. Yang pertama adalah tiket gratis sepeda motor. Ini ada 4 kali pengangkutan. Tanggal di halaman 21 bisa disampaikan bahwa yang pertama adalah Tanjung Priok ke Tanjung Mas 5 April dan 7 April dengan jumlah sepeda motor 1.200, penumpangnya 2.400. Untuk balik dari Tanjung Mas ke Tanjung Priok juga 13 April sampai 15 April juga, dengan kapasitas motor 1.200 dan penumpang 2.400. Ini sudah dilakukan sosialisasi. Mohon teman-teman, kawan-kawan sahabat dari media juga menyampaikan di halaman 22 ini terkait dengan mudik gratis sepeda motor. Kemudian untuk tiket gratis ini dialokasikan 49 ruas
dengan jumlah penumpang 39.289. Ada Dharma Indah, Sakti Makmur, Dharma Lautan Utama, dan BT Pelni. Nah, ini di rute mudik gratis ini, tiket gratis ini di halaman 24 bisa diberikan contoh untuk Bulukumba Selayar, ada nama kapalnya, keterangan, tanggal keberangkatan, hari, kapasitasnya, dan jumlah penumpang. Nah, ini total dari semua tiket yang diberikan secara gratis adalah kurang lebih 39.000. Jadi kawan-kawan ada dua hal, tiket gratis untuk sepeda motor dan juga tiket gratis hanya untuk penumpang yang jumlahnya kurang lebih 39.000. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Dan kalau ada hal yang perlu ditanyakan langsung ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. CQ-nya adalah Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Perhubungan Laut. Baik, selanjutnya kita beranjak ke paparan dari udara. Untuk itu kepada Ibu Dirjen Perhubungan Udara, Ibu Maria Kristi Endah, dipersilahkan Ibu. Waktunya 5 menit, Bu. Terima kasih Bu Adita, yang terhormat Bapak Menteri, Ibu Adita, Pak Robi, dan Bapak Dirjen, Pak Kakor juga. Salam sehat Pak. Langsung ke slide 7, Blidir. Untuk udara, kami memproyeksikan penumpang, proyeksi penumpang domestik tahun 2024 angkutan lebaran ini yang kami hitung 16 hari, itu ada sebesar 3,6 juta dengan rata-rata harian 224.650, ini naik 9% dibanding tahun lalu. Dibanding 2019 naik 1%. Untuk penumpang internasional tahun ini lebaran naiknya 26% dibanding tahun lalu. Kemudian dibanding tahun 2019 naik 2%. Jadi proyeksi yang kami proyeksikan adalah secara total itu diperkirakan adalah 4,4 juta, naik 12% dari tahun 2023 tahun lalu, atau naik 1% dari tahun 2019. Yang menggembirakan adalah ada beberapa rute yang diaktifasi yang waktu selama pandemi di close. Kemudian juga ada beberapa tambahan rute baru. Di slide 8 di sini adalah kami menghitung proyeksi untuk kapasitas seat tersedia. Itu total domestik, internasional, dan juga perintis 6,7 juta tempat duduk. Kemudian di halaman berikut barangkali bisa dipaparkan untuk jumlah pesawat total 420. 420 ini sebagian besar memang jet, jadi kita hanya punya ATR propeller itu 40-an, dan juga pesawat kecil, kalau pesawat unyil-unyilan itu hanya 35. Jadi ini biasanya mainnya di perintis. Kemudian ketersediaan pesawat ini tentu sangat mencukupi ya, karena memang hitungan kami kita hanya memerlukan pesawat untuk aktivasi semua rute ini 320-an sekitar segitu. Jadi masih ada kelebihan pesawat. Kemudian untuk rute-rute favorit seperti biasanya seperti tahun-tahun lalu, memang dari domestik itu masih Denpasar yang tertinggi, Kuala Namu, Surabaya, Makassar. Kemudian untuk rute internasional memang masih Singapura, Cengkareng Singapura maupun Denpasar Singapura, Kuala Lumpur, Perth, dan Jeddah untuk umroh. Kemudian next slide. Kita juga, ini adalah bandara top 10, itu tetap masih sama dengan studi dari Pak Robi, Baker Trans, masih Jakarta, Surabaya, Denpasar, kemudian internasional juga Jakarta, Denpasar, dan Medan ada tambahan karena Medan sekarang ada Qatar yang terbang di sana. Next slide. Kami juga memantau tiket, penjualan tiket. Tiket ini sampai sekarang ada beberapa yang sudah meminta extra flight, namun tidak banyak. Hanya airlines LCC yang minta, Citylink, Air Asia, dan Scoot untuk internasional. Kemudian
posisi sementara tanggal 15 Maret kemarin, kemarin dulu jumlah tiket terjual itu memang masih di seputaran proyeksi kami untuk sebaran rute Jakarta Denpasar, Kuala Namu, Padang, Surabaya. Kemudian di luar negeri juga tetap sama, Singapura dari Cengkareng ataupun dari Denpasar, Kuala Lumpur dan Jeddah. Demikian Mbak Adita, Pak Menteri mohon izin dengan Pak Dirjen, Pak Korlantas dan teman-teman yang hadir di rapat ini, kami sekian paparan dari kami, namun bahan akan kami share ke Mbak Adita dan untuk PIC kami di Angkutan Lebarnya adalah Direktur Angkutan Udara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Bu Dirjen. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti paparan yang terakhir, yaitu dari Dirjen Perkeretaapian. Rekan-rekan media, setelah ini kita akan ada tanya jawab. Nanti teman-teman bisa raise hand ya kalau memang mau bertanya. Baik, selanjutnya kepada Dirjen Perkeretaapian, Pak Rizal Wasal, dipersilakan Pak. Waktunya 5 menit, Pak. Terima kasih Bu Adita. Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Kakor, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana operasi dari penyelenggaraan angkutan lebaran di bidang perkeretapan pada tahun 2024. Lanjut, next. Ini ada 4 itu yang sampaikan terkait kesiapan, potensi angkutan motor gratis dan beberapa tantangan di dalam penyelenggaraan angkutan 2024. Next. Teman sekalian, sebenarnya kita ketahui bahwa untuk kereta api, sebenarnya tiket untuk masa angkutan lebaran sudah bisa dipesan pada H-45. Dan untuk kereta bandara H-7, untuk perkereta regional H-7, sementara untuk WUS juga sudah bisa dapat dilakukan perusahaan H-14. Yang kami lakukan sebelum pelaksanaan adalah baik melakukan ramcek terhadap sarana, terhadap SPM, standar pelayanan berbasis stasiun. Kami juga melakukan inspeksi keselamatan untuk memastikan keselamatan di 9 daob dan 4 diver yang dikelola PT KAI, juga kawan-kawan MRT maupun LRT Jakarta. Ada pendaftaran motor gratis, pelayanan motor gratis, di mana lain ini adalah satu motor bisa mengangkut 2 penumpang dengan dan posko harian sebagai disampaikan tadi oleh Pak Robi, kami mengikuti posko-posko tersebut. Nah, sampai saat ini untuk pendaftaran motor gratis dari kuotanya ini setelah terisi sebanyak 40%. Nanti detailnya akan kami sampaikan di belakang. Untuk wilayah pemantauan yang kami lakukan adalah baik di Sumatera, Jawa maupun di Sulawesi Selatan untuk ke Makassar, sampai dari Makassar sampai ke Baru, belum sampai ke Parepare, dan posko angkutan sebagai tempat rangkaian kami juga memiliki beberapa posko harian khusus di bidang kereta api, posko motor gratis, MOTIS, posko di balai-balai dengan kerjasama dengan Pusdal PT KAI dan LRT lainnya, posko badan usaha penyelenggaraan kereta apian, para operator, kita punya beberapa operator, KAI Group, CRI, dan konsorsium kereta Sulsel, KCIC, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Next. Nah, ini adalah potensi pergerakan penumpang kereta api pada periode kita lihatnya H-7, H+7. Untuk angka antar kota, prediksi penumpang itu sekitar 200. Puncaknya ada di H-4 sebanyak 206.000 penumpang, dan pada arus baliknya pada 237 penumpang, dan total penumpang sekitar 3,2 juta penumpang dengan meningkat 13,3% dibandingkan tahun 2022. Untuk kapasitas angkut yang kami siapkan tahun ini adalah untuk reguler sebanyak 2,8 juta kapasitas dengan tambahan 446.000 hingga total kita siapkan sebanyak 3,31 juta seat yang akan disiapkan. Dan sampai saat ini dengan HP pada tadi, tiket yang sudah terpesan sebanyak 1,26 juta atau 52,7% dari kapasitas angkut yang ada untuk kereta api antar kota. Dan ini kami layani dengan prinsip pelayanan untuk 386 kereta per hari untuk reguler, dan nantinya kereta tambahan sebanyak 45 kereta per hari, hingga per hari rata-rata akan terjadi 431 kereta per hari secara total. Kalau kita lihat saat per kereta regional juga seperti itu, prediksi penumpangnya di puncaknya H-3 sebanyak 160.000, sebaliknya pada H+2 209.000, dan totalnya diperkirakan selama masa angkutan lebaran H-7 sebanyak 2,9 juta. Ini meningkat 10,3% dari tahun sebelumnya, dan kapasitas angkut yang kami siapkan untuk regional adalah 3,6 juta untuk reguler dan 27.000 untuk tambahan, hingga totalnya untuk regional kita siapkan sebanyak 3,6 juta kapasitas seat yang kita lakukan.
frekuensi itu dilayani dengan 270 kereta per hari regulernya dan 11 kereta per hari untuk tambahan, hingga totalnya selama masa angkutan lebaran sebanyak 281 kereta per hari. Nah, kalau kita lihat komuter juga seperti itu. Ini ada sekitar 1,19 juta pada puncak mudik H-5 dan pada baliknya H+5 sebanyak 1,4 juta, dan pada masa H-7 perkiraan total sebanyak 14,42 juta penumpang yang akan bergerak atau meningkat sebesar 26,7% dibandingkan tahun 2023. Sementara kapasitas yang kami siapkan masih cukup sangat tinggi, sekitar 41,44 juta secara total. Ini dilayani dengan kereta berkaitan sebanyak 1.922 kereta per hari secara total. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan studi dari BKT pada puncaknya H3,4 juta dan 4,7 juta pada saat balik, maka pada puncak arus mudik ada tershare sekitar 90.000 penumpang yang akan bisa harus beralih menggunakan moda lainnya darat ataupun udara. Namun pada arus balik ini agak cukup tinggi, sekitar 1,2 penumpang yang harus di-share pada moda lainnya untuk mengantisipasi arus mudik dari Bali, teman-teman yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran. Next. Untuk motor gratis, teman sekalian, juga kami sudah melaksanakan posisinya. Untuk motor gratis ini yang dilaksanakan selama 14 hari, yang dengan kapasitasnya itu bisa mengangkut penumpang sebesar 28.196 penumpang dengan kapasitas motor angkut 12.180 motor. Dan masanya dilakukan untuk mudik itu dari 2 sampai dengan 8 April, 7 hari, dan angkutan motis arus sebaliknya tanggal 13 sampai dengan 19 April untuk arus selama 7 hari. Ini sudah kita laksanakan, dan sebagaimana sampaikan tadi, ada beberapa wilayah yang kita layangin, yaitu lintas utara, lintas selatan, lintas tengah 1, dan lintas tengah 2. Secara total kapasitas yang kita siapkan cukup tinggi, dan saat ini sudah terpesan sebanyak 86% atau 10.455 motor gratis yang sudah didaftarkan untuk mudik dan balik. Mudiknya sebesar 5.022, baliknya sekitar 8.510 dengan penumpang sebesar 17.330 orang atau 61%. Jadi di arus balik ini banyak penumpang yang satu motor satu orang, yang walaupun kita siapkan satu motor satu orang. Nah, mengantisipasi apabila pada saat hari mendekati hari ternyata motornya belum terpenuhi, maka penumpang sisa dari kapasitas itu akan kami lepas ke masyarakat dengan menggunakan tarif reguler. Ini kami sampaikan 1 hari sebelum pelaksanaan daripada pengiriman dari motor gratis ini untuk semua lintasan, baik motis utara mulai dari Cilegon, Pasar Senen, Semarang, Tawang, motis utara juga dari Semarang, Tawang, Pasar Senen, Cilegon, baliknya, motis tengah, Pasar Senen, Purwokerto, dan Kutoarjo. Terus baliknya juga sama, Kutoarjo, Purwokerto, dan Pasar Senen, dan motis selatan, Pasar Senen, Kaci, dan sampai ke Magelang, sampai ke MN, dan baliknya seperti yang sama rute yang akan dilakukan daripada untuk motor gratis ini. Next. Nah, mengatasi itu semua Bapak sekalian, juga kami juga beberapa menyiapkan alat untuk siaga, alat material untuk siaga selama masa ini. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami di dalam masa angkutan lebaran ini. Pertama terkait dengan cuaca ekstrim dan bencana alam, wilayah sering suka banjir seperti Semarang, tanah longsor, tanah labil, bangun hikmat, dan suhu yang cuaca yang berubah-ubah. Ini kami antisipasi dan kami mitigasi. Kami siapkan tambahan personil, siapan alat material untuk siaga, sarana pengetesan standby yang kami siapkan baik itu lokomotif, kereta penolong, kren, dan gerbong. Mengantisipasi di perpanjang destinasi itu juga kami juga mempersiapkan itu kemungkinan terjadi lonjakan penumpang di luar dari data survei yang dilakukan BKT, penumpukan penumpang stasiun di dekat wisata, dan kepadatan lalu lintas untuk Manggarai, Gambir, Jakarta. Ini yang kami lakukan tadi dengan mitigasinya dengan penambahan perjalanan kereta api, penambahan petugas stasiun untuk menertibkan penumpukan penumpang, dan antisipasi penyelesaian perjalanan KRL. Yang lebih penting lagi adalah perlintasan sebidang. Kami memang fokusnya adalah bagaimana jalur pada saat di
Perhubungan Darat lakukan, mengeluarkan jalur alternatif yang memungkinkan melewati lintas sebidang, maka kami juga melakukan sosialisasi dan kami juga sudah bersurat kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang lintasan yang dilalui untuk alternatif dan ada lintas bidang untuk minta penambahan petugas menjaga pintu tersebut baik oleh petugas dari Disub maupun Pol PP yang dimiliki oleh kabupaten kota yang dilalui jalur pemudik penumpang selama masa angkutan lebaran dan angkutan wisatanya. Demikian Bapak Ibu, secara ringkas data juga dilampirkan cukup lengkap kami siapkan. Selanjutnya kami kembalikan ke Bu Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Perkeretapian, Bapak Rizal Wasal. Baik, rekan-rekan media, kita menuju ke sesi tanya jawab. Ini waktunya karena juga tidak banyak, jadi mungkin untuk sesi pertama kami persilahkan kepada 3 penanya untuk raise hand. Mohon dibantu rekan-rekan dari BKIP untuk mengidentifikasi siapa saja yang akan menyampaikan pertanyaan. Silahkan kalau mau bertanya bisa raise hand. Dan setelah itu bisa disampaikan langsung ya melalui Zoom ini. Silakan. Sepertinya masih belum ada ya yang mau mendalami. Oke, ya. Dari iNews sudah raise hand. Silakan rekan dari iNews, nanti bisa menyampaikan siapa namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Dan teman-teman media ini karena kita membahas mudik, mohon kita konsisten di yang relevan dengan topik mudik ya atau angkutan lebaran. Dipersilakan dari iNews untuk menyampaikan langsung. Ya baik, sebelumnya perkenalkan saya Henry dari iNews TV. Izin bertanya langsung kepada Kementerian Perhubungan. Ini terkait tadi mendengar program mudik gratis ini, mungkin tadi ada mungkin untuk penambahan arus mudik ini ada berapa banyak penambahan arus mudik dan mungkin kapan akan dilakukan, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan arus mudik kami keep dulu ya. 1. Selanjutnya ada lagi yang raise hand dari Mbak Ainun Kumparan. Silakan Mbak Ainun. Mbak Ainun boleh langsung Mbak. Nah, sambil menunggu Mbak Ainun karena belum ada audionya. Halo Mbak. Oh, Mbak Ainun. Ya. Silakan. Ditujukan kepada siapa? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan Mbak. Nanti monggo siapa saja yang berwenang untuk menjawab gitu. Yang pertama untuk titik rawan macet mudik di Pulau Jawa itu mungkin boleh ditekankan lagi itu titiknya di mana saja. Kemudian antisipasinya apa saja. Kemudian di tengah cuaca yang kurang oke seperti saat ini, kalau misalnya kemarin kita lihat di Semarang juga banjirnya luar biasa seperti itu. Nah, adakah antisipasi khusus karena mengingat mungkin musim yang berubah-ubah ini masih akan terus berjalan sampai nantinya Lebaran. Kemudian ke Korlantas juga, kalau untuk pantauan sejauh ini itu seperti apa Pak? Apakah ada ancaman titik macet baru atau tidak? Kemudian kalau misalnya ada boleh juga disebutkan di titiknya itu di mana saja yang harus diwaspadai begitu. Kemudian ada beberapa isu juga nih Mbak Adita. Yang pertama soal jam terbang dan kualitas pilot gitu. Kemarin di Batik Air sempat ada permasalahan juga ada pesawat lain juga yang sempat ada kondisi di mana kita mungkin sebagai penumpang merasa khawatir gitu ya. Nah di tahun ini untuk udara gitu apakah ada antisipasi baru atau misalnya penegasan dari Dirjen terkait dengan isu ini. Kemudian yang terakhir untuk Bandara Kertajati apakah di tahun ini akan dioperasikan untuk memecah arus mudik atau tidak? Mungkin dari saya cukup sekian Mbak, terima kasih. Ya, makasih Mbak Ainun. Baik, satu lagi dari Mbak Dian. Posa Data. Silakan Mbak Dian. Mbak atau Iya, Mas? Assalamualaikum, Mbak ya. Bu Silakan. Dita. Bu Baik, Dita Mbak. mohon izin ada beberapa pertanyaan untuk paparan hari ini. Yang pertama untuk Kepala BKT, Pak, Bu, maaf, ini angka pengguna kereta api kan terbilang tinggi, ya. Ini salah satu penyebabnya apa ya? Apa karena mungkin ada tambahan dari KCIC yang sekarang operasionalnya sudah sampai Bandung, akhirnya mungkin pengguna transportasi darat sudah mulai berkurang
lalu ada juga pertanyaan untuk Pak Dirjen Darat, Pak. Ini boleh minta hasil ramcek nggak Pak? Khususnya untuk bus Pak, karena kan kalau nggak salah tahun lalu juga ada insiden kecelakaan bus Pak, mudik tahun lalu. Terus kalau boleh tahu ada berapa yang mendapat catatan dan juga khususnya di bus pariwisata karena biasanya ini berbarengan dengan kegiatan wisata setelah libur Lebaran. Selanjutnya untuk Dirjen Kereta Api sama Pak untuk ramceknya boleh saya tahu bagaimana hasilnya dan juga ini kan saat Nataru kemarin ada insiden head to head di Bandung ya. Ini antisipasi sekarang seperti apa? Bagaimana juga antisipasi persen-persennya kepada petugas di lapangan karena kan indikasinya kemarin ada human error. Terus juga ini apakah karena dengan prediksi pengguna KA tinggi ada antisipasi lebih dalam Pak untuk penanganan keamanan dan keselamatan di kereta api. Itu saja Bu Dita, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dian. Baik, 3 penanya, ini masing-masing pertanyaannya cukup banyak ya. Yang pertama mungkin saya persilahkan Pak Menhub jika ada hal-hal yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini sebelum nanti masuk ke hal yang teknis kepada para dirjen. Silakan. Kita memang mengamati atau memetakan kemungkinan kemacetan itu ada di 3 tempat ya. Satu itu adalah di Cipali karena memang ada ruas yang lebih kecil. Nanti Pak Kakor Lantas menjelaskan lebih detail. Lalu di Merak biasanya ada antrian ya, dan satu lagi di Ketapang. Tapi kita juga punya identifikasi berkaitan dengan laut. Biasanya di Medan dan di Batam dan juga Samarinda dan Sulawesi Selatan. Sedangkan di udara biasanya yang memang harus konsentrasi itu di Suta sama di Bali. Jadi untuk yang lain saya pikir teman-teman sudah dapat menjawab masing-masing jawabannya. Silakan. Baik Pak Menhub, terima kasih. Baiklah, untuk yang pertama mungkin pertanyaannya cukup banyak di darat ya, terkait dengan pantauan titik macet dan juga hasil ramcek. Yang pertama mungkin saya persilahkan kepada Pak Dirjen Darat, Pak, hasil ramcek terkait dengan bis khususnya ya. Seperti apa Bapak? Mungkin bisa singkat saja. Terima kasih rekan-rekan media atas pertanyaannya. Jadi untuk ramcek kita akan dilaksanakan itu mulai sudah dilaksanakan Februari tanggal 21 nanti sampai tanggal 31 Maret. Targetnya adalah 15.000 kendaraan. Jadi untuk melihat monitoring dan evaluasi silakan dibuka di Mitra Darat Kemenhub.go.id, itu situ udah ada berapa jumlah yang sedang proses ramcek. Jadi ramcek itu mulai dari Palembang sampai ke Badung. Itu ada beberapa tempat dan ramcek itu dilaksanakan di terminal tipe A ya, dari Sumatera Selatan sampai ke Badung. Jadi silakan perkembangannya karena itu terus berjalan datanya. Jadi bisa lihat di website Mitra Darat Kemenhub.go.id. Saya kira itu, Pak. Karena prosesnya masih berjalan, jadi belum pasti berapa jumlahnya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pantauan titik macet dan bagaimana mengantisipasinya, persilahkan kepada Pak Kakor Lantas Pak untuk bisa menyampaikan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rita. Jadi untuk titik macet di arteri Pantura, ini masih itu di paparan sebenarnya sudah ada. Ini lintasan sebidang, ini masih menjadi titik macet atau pelambatan ya. Kemudian Pasar Tumpah, ini juga masih kita petakan. Ya. Kemudian untuk menangani atau mengelola titik-titik macet di arteri atau di Pantura ini sudah kita siapkan beberapa cara bertindak ya, mulai dari kontraflow sepenggal ya, ketika mungkin hari pasar ini kita akan lakukan kontraflow atau pengalihan arus nantinya.
Kemudian di lintasan sebidang kita akan koordinasi, akan kita kelola dengan baik sehingga keselamatan dan kelancaran juga masih kita bisa pertahankan. Kemudian di tol sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ya, ada penambahan titik krusial, titik macet nanti di tol Cipali. Tahun ini di Sumedang sudah mulai dioperasionalkan, artinya masyarakat yang akan pulang ke Jawa ini yang dari Bandung itu akan melalui tol Cisumdawu. Ada pertemuan titik ya dari Cisumdawu dan Cipali. Ini akan menjadi bottleneck ya. Ini sudah kita kelola, ada penambahan panjang rambu nantinya atau berjalan di pun di sana nanti diperpanjang sebanyak 1 kilo, panjang 1 kilo. Ini untuk di pertemuan antara Cipali dan Cisumdawu ini berjalannya akan smooth ya, sehingga tidak terjadi perlambatan dan kemacetan. Di samping yang baru, yang lama juga masih ini rest area, kemudian bottleneck di kilometer 87 ya, dan U-turn ini atau U-turn yang seringkali masyarakat yang tidak sabar akan loncat ya dari jalur A ke jalur B pada saat diberlakukan one way. Kemudian untuk kontingensi plan pada saat terjadi bencana ataupun mungkin situasi yang ekstrim, cuaca ekstrim, ini kami sudah siapkan beberapa rencana ya. Untuk ke arah penyeberangan ini kami sudah menyiapkan buffer zone, kemudian apabila itu masih tidak mampu menampung kendaraan yang akan ke penyeberangan, kita akan mengeluarkan kendaraan dari tol ke arteri. Sehingga risiko yang mungkin terjadi apabila di tol dan di arteri akan mengurangi pada saat kita alihkan ke arteri. Kemudian untuk Jawa sendiri, Jawa Tengah terutama, ataupun kalau terjadi genangan-genangan di tol, kita sudah koordinasi dengan pengelola jalan tol ya untuk menyiapkan pompa air yang kapasitasnya besar sehingga cepat menguras air yang terjadi genangan di tol. Kemudian untuk banjir, ini kita petakan seperti yang sedang dilakukan di Jawa Tengah, kita mencari jalur alternatif dan kita mengawal ya, mencari jalur-jalur alternatif sehingga aktivitas masyarakat masih bisa beraktivitas secara biasa. Untuk selama arus mudik pun ini akan terus kita persiapkan untuk jalur-jalur alternatif ketika terjadi bencana. Saya kira itu Mbak Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kakor Lantas. Jadi sudah terjawab ya. Dan rekan-rekan media tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Perhubungan Darat, informasi terkait ramcek, mudik, dan sebagainya bisa dilihat di aplikasi Mitra Darat. Bisa diakses di sana. Selanjutnya masih ada pertanyaan, ini terkait dengan perkeretaapian. Ini kepada Pak Dirjen Perkeretaapian, Pak, ini ada pertanyaan tentang bagaimana antisipasi terkait keselamatan perkeretaapian, Pak, dan juga hasil dari ramceknya. Mungkin bisa disampaikan secara singkat, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dita, Mbak Dian. Jadi terhadap ramcek juga kami lakukan ramcek tadi terhadap sarana maupun prasarana, dan sarana masih kami lanjutkan sampai di 22 Maret. Saat ini sudah berjalan 66,7% atau sekitar 1.817 yang kami lakukan ramcek dari 2.027 sarana. Dan pada prinsipnya apabila kami menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, maka akan langsung diperbaiki, kami diperbaiki oleh operator dan kami cek kembali kesiapan dari sarana tersebut. Hal yang sama juga terhadap SPM, baik untuk prasarana juga melakukan ramcek tersebut untuk melakukan perbaikan untuk memastikan kesiapan dalam operasi selama masa angkutan lebaran. Terkait kondisi yang terjadi seperti yang kemarin peristiwa kecelakaan, maka kami sudah mengeluarkan SOP baru dengan operator, yaitu membuat bagaimana prosedur kereta api pada akan melalui stasiun-stasiun yang berbeda pola layanannya. Artinya stasiun yang masih menggunakan mekanik menuju ke arah stasiun yang elektrik, kami buat SOP baru, mereka wajib berhenti untuk memastikan bahwa memang jalur tersebut sudah aman, blok tersebut sudah aman untuk bisa dilalui. Jadi SOP baru sudah kami lakukan, Mbak,
untuk memastikan bahwa selama layanan besok ini keselamatan bisa terjamin untuk bagi penumpang pengguna kereta api. Demikian Mbak Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Dan pertanyaan selanjutnya terkait udara. Ini pertanyaan tentang bagaimana memastikan juga keselamatan penerbangan dan bagaimana rencana dengan Kertajati. Bu Dirjen, dipersilakan Bu Dirjen, Bu Kristi. Siap Mbak Dita, terima kasih tadi Mbak Ainun ya. Salam kenal Mbak Ainun. Kertajati Mbak Ainun sampai sekarang masih terbang ya. Ada 3 rute di sana, ke Balikpapan, ke Denpasar, ke Kuala Namu. Kemudian ada juga dari Kuala Lumpur. Jadi sekarang masih load factor-nya masih bagus dan memang Kertajati kami juga mengundang terus-menerus dimanapun kami berada dan sedang berhubungan dengan siapa, kami terus menawarkan Kertajati untuk dapat diterbangi oleh maskapai lain yang selain yang setelah terbang sekarang ini. Untuk pengawasan keselamatan kami memang terus-menerus meningkatkan pengawasan ya. Kami bahkan ditongkrongi nih sama orang IQ sudah di kantor di KUPU di Cengkareng sana. Karena untuk pre-audit kami IQ itu akan datang April, tapi orang-orangnya sudah nongkrong terus, kepinginnya sih cepat-cepat diusir pergi dari Indonesia, tapi kok nggak mau ya. Jadi memang mereka nongkrong di sini, Mbak. Jadi kami memang nggak bisa menafikan atau mereka akan terus mengawasi kami juga untuk pengawasan-pengawasan safety dan security. Demikian Mbak Adita dan Mbak Inun, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi pada prinsipnya tentu soal keselamatan jadi prioritas utama ya, dan upaya dilakukan bersama juga tentunya dengan stakeholders terkait. Baik, satu lagi pertanyaan kalau terkait mudik gratis, karena ini pertanyaannya lintas Direktorat Jenderal, mungkin kepada iNews nanti akan kami sampaikan Mas, karena detailnya masing-masing berbeda. Yang jelas pendaftaran di semua subsektor, semua Direktorat Jenderal sudah dimulai. Baik darat, kereta api maupun laut, semuanya sudah dimulai dan bisa diakses nanti di media sosial dari Direktorat Jenderal masing-masing, informasinya lengkap di sana. Baik, kami melihat semua pertanyaan sudah terjawab dan ini pertanyaannya juga sudah sangat banyak dan juga saya lihat juga penanyanya umumnya pertanyaannya sama. Jadi saya mohon izin untuk bisa mengakhiri press conference ini karena pertanyaannya juga semuanya sudah dijawab oleh para dirjen dan korlantas. Sebelum ditutup, mungkin Pak Menhub jika ada closing report yang closing statement yang ingin disampaikan, Bapak, silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Adita dan terima kasih Pak Kakor Lantas dan para Dirjen dan BKT yang sudah mempersiapkan hal ini. Hal yang berkaitan dengan perhubungan ini sudah kita buat solid ya. Kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas akan kita jalankan, tetapi dalam skala kementerian kita akan lakukan, Pak Menko akan mengkoordinasikan ini dengan stakeholder yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan memang menjadi concern kita, seperti yang ditanyakan tadi adalah berkaitan dengan rem check ya. Jadi rem check itu saya minta tolong kepada Pak Kakor Lantas, minta kepada Polda dan Kapolres itu untuk merem cek bukan saja yang beroperasi secara reguler, tapi juga yang pariwisata. Karena biasanya bis pariwisata itu supirnya tidak punya kualifikasi, bisnya juga tidak direm cek ya. Lalu seperti tahun yang lalu, saya juga menghimbau kiranya sepeda motor tidak digunakan ya, karena memang sangat berbahaya dengan segala kerendahan hati, dan kami juga menyediakan mudik dengan kereta api maupun dengan darat ya. Dan PT KAI juga menyediakan, jadi banyak yang dilakukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami harapkan teman-teman media berkoordinasi dengan kami. Kami membuka posko dalam beberapa hari tersebut dan bisa mendapatkan informasi di tempat itu secara real. Setelah lain di tempat kami juga di Korlantas juga ada command center yang bisa juga diminta data-datanya secara real. Sekali lagi terima kasih para awak media dan juga Pak Kakor Lantas dan para dirjen dan teman-teman yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Menteri Perhubungan, para Dirjen, Kepala Badan, Pak Kakor Lantas, dan tentunya rekan-rekan media. Materi akan di-share nanti melalui BKIP. Jadi satu pintu melalui BKIP ya. Jadi semua materi yang tadi sudah disampaikan akan di-share lewat BKIP. Dan jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab, karena tadi rasanya ada yang menyusul, nanti akan kami bantu, bisa lewat saya, dan nanti akan kami arahkan juga kepada para Dirjen. Terima kasih banyak. Kami akhiri press conference di siang hari ini. Selamat melanjutkan puasanya dan mudah-mudahan lancar nanti sampai masa berbuka. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menteri, Pak Kakor Lantas, Pak Dirjen, semuanya Jadi izin. semuanya. Izin di